Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ibu Rudati, guru mata pelajaran geografi di SMA Negeri 5 Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang praktik baik saya dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Setiap murid mempunyai perbedaan, baik dari cara belajar, daya serap maupun perbedaan lainnya. Pembelajaran berdiferensiasi mampu mengakomodasi perbedaan kebutuhan masing-masing murid. Pembelajaran ini memungkinkan murid untuk memilih apa yang ingin ia pelajari, cara belajarnya seperti apa, serta produk yang ingin ia hasilkan. Salah satu tujuan dari mata pelajaran geografi adalah menganalisis geosfer. Geosfer merupakan lapisan yang terdiri dari atmosfer, hidrosfer, litosfer, biosfer, serta antroposfer. Setiap waktu di lapisan-lapisan tersebut terjadi peristiwa yang berbeda-beda yang disebut fenomena geosfer. Pembelajaran diawali dengan asesmen diagnostik untuk mengetahui kemampuan awal tentang materi yang sudah dikuasai oleh murid. Ternyata terdapat 17% siswa mempunyai nilai amat baik. Pemetaan yang lain diketahui sebesar 75% murid ternyata sudah mampu mengoperasikan aplikasi editing video. Maka dilihat dari minat produk yang akan dihasilkan, ternyata sebagian besar siswa juga ingin membuat video. Berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan belajar tersebut, selanjutnya guru akan merancang kegiatan pembelajaran melalui beberapa strategi diferensiasi yang akan dilakukan. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, murid dibebaskan untuk memilih topik materi yang disukai. Apakah akan mempelajari fenomena atmosfer, hidrosfer, litosfer, biosfer, ataukah antroposfer. Murid juga dibebaskan untuk memilih apakah akan belajar secara mandiri atau berkelompok. Bagi yang ingin belajar berkelompok, teknis pengelompokannya didasarkan keberagaman kemampuan awal penguasaan materi maupun jenis produk yang ingin diminati. Pada siswa yang mempunyai kemampuan awal terhadap penguasaan materi dengan kriteria amat baik akan dipisahkan pada kelompok yang berbeda. Murid juga diberi keleluasaan untuk memilih jenis produk yang akan dibuat, apakah membuat video, poster, puisi, komik, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya, kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah yang pertama adalah menentukan pertanyaan mendasar. Pada tahap ini, guru memberi contoh fenomena geosfer yang terdapat di kehidupan nyata dengan pertanyaan pemantik. Misalnya, Jakarta, Semarang, dan Surabaya merupakan kota-kota besar yang letaknya berada di dekat pantai utara Jawa. Namun, mengapa yang paling sering banjir adalah Jakarta? Selanjutnya, guru membimbing murid untuk mengidentifikasi fenomena geosfer yang terjadi di kehidupan nyata serta merumuskannya dalam kalimat pertanyaan. Langkah yang kedua adalah mendesain perencanaan proyek. Dalam kegiatan ini, guru memberikan arahan tentang kriteria produk yang baik, misalnya judul yang menarik, tidak menyinggung sara, dan sebagainya. Untuk selanjutnya, guru bersama murid membuat kesepakatan tentang rubrik penilaiannya. Untuk mendekatkan pada sumber belajar, pembelajaran juga dapat dilaksanakan di perpustakaan. Guru dapat menunjukkan buku-buku koleksi yang terdapat di perpustakaan yang dapat digunakan sebagai sumber belajar mereka sesuai dengan topik masing-masing. Langkah yang ketiga adalah menyusun jadwal. Dalam kegiatan ini,
guru dan murid membuat kesepakatan deadline atau batas akhir penyelesaian proyek. Kemudian, murid akan membuat timeline untuk menyelesaikan proyek. Langkah keempat adalah memonitor kemajuan proyek. Guru melakukan monitoring pada setiap proses sekaligus sebagai mentor. Konsultasi dapat dilakukan saat tatap muka maupun di luar jam sekolah. Untuk murid yang akan membuat poster dan komik, maka konten materi dan desain awal harus dikonsultasikan kepada guru. Sedangkan murid yang akan membuat video akan membuat storyboard terlebih dahulu yang berisi tentang naskah video dan aset gambar. Kemajuan storyboard akan selalu dimonitor dan dibimbing oleh guru. Jika sudah disetujui, maka murid dapat melanjutkan dengan memproduksi videonya. Konsultasi murid juga dapat dilakukan melalui beberapa teknik sesuai dengan profil belajar mereka. Ada yang menyampaikan tulisan melalui WhatsApp, ada yang menyampaikan melalui voice note, ada juga yang secara langsung menunjukkan kemajuan proyek pada saat tatap muka. Untuk mengetahui kemajuan proyek secara keseluruhan dalam satu kelas, guru akan memantau dengan mengirimkan angket di Google Form. Langkah yang kelima adalah menguji hasil. Produk yang sudah selesai akan dipresentasikan di depan kelas secara bergantian untuk mendapatkan masukan. Selanjutnya, produk akan dinilai berdasarkan rubrik yang sudah disepakati. Hasilnya, terdapat 61% murid mendapatkan nilai amat baik, 20% mendapatkan nilai baik, dan 11% mendapatkan nilai cukup. Beberapa produk selanjutnya akan dipublikasikan. Poster yang mempunyai pesan umum akan ditempel di beberapa tempat. Produk juga ditempel di kelas dalam ruang pojok karya siswa. Sedangkan untuk produk berupa video akan diunggah di kanal YouTube. Karena semua judul video dirumuskan dalam kalimat pertanyaan, maka channel ini diberi nama "Tahu gak sih?". Harapannya video ini dari hasil belajar mereka akan menjadi sumber referensi bagi orang lain. Langkah yang terakhir adalah mengevaluasi pengalaman. Guru dan murid melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Pada tahap ini, murid diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalaman mereka selama melaksanakan proyek. Pengalaman baik yang saya ambil setelah saya membuat video, saya dapat memahami, saya dapat mendalami, dan saya dapat mengembangkan materi yang saya ambil. Saya juga dapat membuat video yang menarik untuk pembelajaran. Sehingga pengalaman baik yang saya dapatkan setelah saya membuat video tersebut, saya dapat mengetahui dalam membuat sebuah karya itu memerlukan banyak proses dan itu tidak mudah. Selain itu, saya juga dapat menghargai perbedaan pendapat dan perbedaan dalam menerima saran-saran argumentasi di setiap kelompok. Jadi saya senang sekali video saya bisa diupload di channel YouTube Tahu Nggak Sih. Demikianlah kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang saya sudah laksanakan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi untuk berkarya demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Salam merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.